Kemenangan dramatis Daejeon Jungkwanjang Red Sparks atas GS Chalters pada laga lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi momen kebangkitan tim setelah mengalami 4 kekalahan beruntun. Pelatih Ko Hae-jin memberikan komentar terkait performa anak asuhnya, termasuk kembalinya Megawati Hangestri dari cedera. Laga yang digelar di Jangchung Arena, Seoul, Sabtu, 23 November 2024, berakhir dengan skor 3-2 untuk Red Sparks. Megawati Hangestri dan rekan-rekannya memenangi pertandingan yang berlangsung 5 set dengan skor 18-25, 26-24, 20-25, 26-24, dan 15-9. Kemenangan ini sangat berarti bagi Red Sparks. Sebelumnya, mereka mengalami 4 kekalahan berturut-turut, termasuk 2 kali dari Hyundai Hillstate dan 2 kali dari Pink Speeders. Megawati tampil gemilang dengan mencetak 23 poin, diikuti oleh Pyo Sung-ju dengan 17 poin, Jung Ho-yang 16 poin, Park Eun-jin 14 poin, dan Vanja Bukilic 13 poin. Meski masih berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 12 poin, Red Sparks kini hanya terpaut 6 poin dari IBK Altos yang duduk di posisi ketiga. Pelatih Ko Hae-jin mengakui bahwa kemenangan ini diraih dengan perjuangan keras. Ia menyebut kembalinya Megawati dari cedera sebagai salah satu kunci keberhasilan tim. Mega balik dari cedera, dan Yeom Hye-seon juga sempat absen 1 pertandingan. Namun, para pemain mampu mengatasi krisis ini, ujar Ko. Ko juga memuji strategi servis Jung Ho-yang di set kelima yang menjadi penentu kemenangan Red Sparks. Ia mengakui bahwa servis pendek GS Chalters sempat merusak ritme permainan Red Sparks. Receiver kami sempat kesulitan, tetapi kami berangsur-angsur stabil dan bisa membalikan keadaan, ditambahnya. Saat ini, Red Sparks masih berada di peringkat keempat dengan rekor 4 kemenangan dan 5 kekalahan. Mereka akan menjamu Gwangju I-Paper Savings Bank pada Rabu, 27 November 2024, dalam laga lanjutan putaran kedua V-League. Red Sparks kembali menunjukkan taringnya di Liga Voli Korea. Dalam pertandingan dramatis melawan GS Chalters di Jangchung Gymnasium, Sabtu, 23 November 2024, tim yang diperkuat Megawati Hangestri Pertiwi berhasil memetik kemenangan 3-2. Hasil ini tidak hanya memutus tren buruk, tetapi juga memengaruhi posisi kedua tim di klasemen sementara. Laga ini berlangsung sengit dengan kedua tim saling mengungguli di setiap set. Pada set pertama, GS Chalters tampil dominan meski sempat tertinggal 2-4 di awal laga. Mereka berhasil membalikkan keadaan menjadi 10-7 dan terus memimpin hingga menang 25-18. Namun, Red Sparks bangkit di set kedua. Meski sempat tertinggal 23-24, mereka memaksakan DUC dan akhirnya menutup set ini dengan kemenangan 26-24. Set ketiga menjadi milik GS Chalters. Bermain di depan pendukungnya, mereka memanfaatkan momentum untuk unggul 25-20. Tapi Red Sparks tidak menyerah. Di set keempat, mereka kembali memperlihatkan semangat juang tinggi. Setelah skor sempat imbang 24-24, spike tajam Megawati memastikan kemenangan set ini dengan skor 26-24. Set penentuan menjadi panggung utama Red Sparks. Mereka langsung mendominasi dan menang meyakinkan dengan skor 15-9. Megawati Hangestri kembali menjadi bintang untuk Red Sparks. Meski belum pulih sepenuhnya dari cedera, ia mencatatkan 23 poin, terbanyak di timnya. Vanja Bukilic menyusul dengan 18 poin. Di kubu GS Chalters, Giselle Silva menjadi pencetak poin terbanyak dengan 33 poin, diikuti Stephanie Weiler dengan 29 poin. Kemenangan ini membuat Red Sparks tetap berada di posisi 4 klasemen sementara Liga Voli Korea dengan raihan 12 poin dari 9 laga. Sementara GS Chalters kian terpuruk di dasar klasemen dengan 5 poin dari jumlah pertandingan yang sama. Hasil ini menjadi angin segar bagi Red Sparks yang sebelumnya menelan 4 kekalahan beruntun. Bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri, absen saat Red Sparks menghadapi Pink Speeders dalam lanjutan V-League musim 2024-2025 putaran kedua. Pertandingan yang digelar di Chungmu Gymnasium, Daejeon, Rabu, 20 November 2024, berakhir dengan kekalahan telak Red Sparks. Ketidakhadiran Megawati menjadi pukulan besar bagi Red Sparks. Sang pelatih, Ko Hae-jin, mengonfirmasi bahwa Megawati mengalami cedera otot paha seusai laga melawan Hyundai Hillstate sebelumnya. Demi menjaga kebugaran, Megawati tidak dimainkan di laga melawan Pink Speeders. Sebagai pengganti, Ko Hae-jin menurunkan Lee Seon-woo untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Megawati. Namun, performa Lee dinilai belum mampu menyamai kontribusi besar Megawati di lapangan. Alhasil, Red Sparks harus mengakui keunggulan Pink Speeders yang tampil dominan sejak awal musim. Pink Speeders, yang dikenal sebagai tim terkuat di V-League musim ini,
berhasil menundukkan Red Sparks dalam 3 set langsung dengan skor 16-25, 21-25, dan 22-25. Kekalahan ini memperpanjang tren buruk Red Sparks menjadi 4 kekalahan beruntun di Liga Voli Korea 2024-2025. Mereka pun tertahan di posisi keempat klasemen sementara dengan selisih poin yang cukup jauh dari para pesaing di atasnya. Usai pertandingan, Ko Hye-jin menyampaikan bahwa absennya Megawati sangat memengaruhi permainan timnya, terutama dalam aspek serangan. Itu adalah pertandingan di mana kami merasakan ketidakhadiran Mega. Tanpa dia, kami kehilangan kekuatan di sisi kanan untuk menyebarkan serangan, ujar Ko Hye-jin seperti dikutip dari The Spike. Pernyataan Ko Hye-jin menegaskan betapa pentingnya peran Megawati sebagai motor serangan Red Sparks musim ini. Kehadirannya memberikan dimensi serangan yang lebih variatif, yang kini terasa hilang tanpa dirinya. Namun, pelatih berusia 46 tahun itu memastikan bahwa Megawati akan kembali tampil di laga berikutnya. Dia tidak dimainkan hari ini agar bisa fokus mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Mega mengatakan dia siap bermain melawan GS Chalters, tambah Ko Hye-jin. Red Sparks dijadwalkan akan bertandang ke markas GS Chalters pada Sabtu, 23 November 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Laga tersebut menjadi peluang bagi Red Sparks untuk bangkit sekaligus menunjukkan kembali peran krusial Megawati di tim. Kabar mengejutkan datang dari Liga Voli Korea Selatan. Megawati Hangestri, andalan Red Sparks asal Indonesia, harus absen di laga penting melawan Pink Speeders, Rabu, 20 November 2024. Cedera otot yang dialaminya membuat tim tuan rumah kesulitan hingga kalah telak 0-3, dengan skor 16-25, 21-25, dan 22-25 di Chungmu Gymnasium, Daejeon. Absennya Megawati sangat memengaruhi performa Red Sparks. Tim asuhan Ko Hye-jin kini mencatatkan 4 kekalahan beruntun, termasuk 2 dari Hillstate dan 1 lagi dari Pink Speeders di putaran pertama. Dalam laga ini, Red Sparks sempat memulai set pertama dengan keunggulan 5-1. Namun, Pink Speeders berhasil bangkit, menyamakan skor Oktober 10, dan berbalik unggul 15-11. Tanpa Megawati, Red Sparks kesulitan menembus blok Pink Speeders dan akhirnya menyerah 16-25. Pada set kedua, permainan lebih ketat. Smash keras dari Vanja Bukilic sempat membawa Red Sparks unggul 9-7. Namun, beberapa kesalahan krusial membuat Pink Speeders kembali mengendalikan permainan dan menang 21-25. Set ketiga menjadi panggung drama. Red Sparks unggul 13-10, tetapi Pink Speeders menyamakan kedudukan 16-16. Tim tamu kemudian mengunci kemenangan dengan skor 25-22, berkat penampilan gemilang di poin-poin akhir. Pelatih Ko Hye-jin menyoroti pentingnya peran Megawati dalam tim. Tanpa Mega, distribusi serangan tidak maksimal. Kami benar-benar merasakan dampak besar dari absennya dia, ungkap Hye-jin. Kekalahan ini menjadi sinyal bagi Red Sparks untuk segera berbenah. Megawati Hangestri diperkirakan akan kembali saat Red Sparks menghadapi GS Chalters pada Sabtu, 23 November 2024. Daejeon Red Sparks kembali menelan kekalahan di lanjutan Korean V-League 2024-2025. Tanpa kehadiran Megawati Hangestri yang absen akibat cedera, Red Sparks harus takluk dari tim kuat Incheon Pink Speeders dengan skor telak 0-3, Rabu, 20 November 2024. Kekalahan ini semakin menambah rentetan hasil buruk Red Sparks musim ini. Di set pertama, absennya Megawati Hangestri langsung terasa. Red Sparks kesulitan menahan gempuran Pink Speeders yang dipimpin Kim Yeon-kong. Meski sempat berusaha mengejar, mereka tertinggal jauh Desember 17 sebelum akhirnya menyerah dengan skor 16-25. Memasuki set kedua, Red Sparks menunjukkan perlawanan yang lebih baik. Mereka bahkan sempat unggul 14-12. Namun, momentum tersebut tidak bertahan lama. Pink Speeders berhasil menyamakan kedudukan 15-15 dan terus mendominasi hingga memenangkan set dengan skor 21-25. Set ketiga seharusnya menjadi kesempatan bagi Red Sparks untuk bangkit. Mereka kembali unggul 14-12, tetapi permainan Pink Speeders yang cerdik dan konsisten membuat Red Sparks kehilangan fokus. Skor akhir 22-25 menutup pertandingan, sekaligus memastikan kekalahan keempat beruntun bagi Red Sparks musim ini. Hasil ini membuat Red Sparks tertahan di posisi 4 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin.